Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa safiina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Para pendengar yang senantiasa Allah berkahi dengan berbagai rahmat dan kasih sayangnya, bahkan kita tidak sanggup untuk menghitungnya. Saya mengajak kepada semuanya untuk senantiasa bersyukur akan segala nikmat tersebut. Saya pun mengajak, wahai saudaraku, sebagai bahan tafakur dan pelajaran terutama buat pribadi, sudah sejauh apa manfaat yang kita dapatkan selama hidup ini. Karena sesungguhnya harta kita, ilmu kita, kekuasaan kita, bahkan amal kita tidak bisa menjamin kita selamat nanti di akhirat. Semua itu hanya bagian dari rahmat-Nya untuk menguji kita, siapa saja di antara kita yang mampu berbuat kebaikan dalam keadaan apapun. Adapun bentuk dakwah ini sebagai renungan untuk mengkaji keindahan bahasa Al-Quran, sebagai mukjizat dari masa ke masa untuk dijadikan pelajaran. Penjabaran makna huruf untuk mentadaburi Al-Quran bukan karena saya bisa. Dialah Allah yang mampu memberikan manfaat, yang dapat memberikan penjelasan bagaimana keindahan dan mukjizatnya. Di sini saya hanya mengkaji dari pendapat para ulama yang insya Allah dengan izin Allah membuat cara pandang kita sesuai dengan kehendaknya. Dengan maksud tidak lain karena saya pun butuh pertolongannya. Bukan tiap surat, bukan tiap ayat, tapi tiap huruf di dalamnya mempunyai makna dan nilai. Mari kita mulai dengan surat Asy-Syams ayat 8. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Maka Allah mengilhamkan kepadanya jiwa-jiwa itu jalan kefasikan dan jalan-jalan ketakwaan. Dalam proses hidup kita akan selalu mengalami dua macam keadaan, yaitu keadaan fasik dan takwa. Potensi seorang menjadi kufur atau takwa akan selalu ada pada diri kita. Sebagai contoh, jika kita melakukan berbagai macam kebaikan, hati kecil kita akan senantiasa berseru dengan berbagai penyakit hati seperti sombong, ria, dan sebagainya. Begitu pula sebaliknya, jika kita melakukan berbagai macam kemaksiatan, hati kecil kita akan selalu merasa menyesal, bahkan ingin berbuat lebih baik. Dua sifat ini, fasik dan takwa, akan selalu menghiasi hidup kita sampai kita mati. Dalam kitab Qawaidul I'rabi yang ditulis oleh Ibnu Hisham Al-Ansari, yang mensarah kitab Alfiyah karya Imam Ibnu Malik rahimahullah, itu menjelaskan huruf waw yang berjenis wawu ma'iyah yang artinya berjalan bersamaan antara sifat fasik dan sifat takwa setiap waktu, setiap saat, dalam keadaan apapun. Sementara Imam Ibnu Malik sendiri menjelaskan bahwa huruf waw itu menjelaskan kalimat sebelumnya, fujuroha, jalan-jalan kefasikan. Kenapa? Karena watakwaha adalah bentuk dari anugerah Allah yang harus kita syukuri. Sebenarnya dua keadaan ini, jalan-jalan fasik dan jalan-jalan takwa, kita ini dituntut untuk sabar dan ridho dari apa yang Allah sudah tetapkan. Sampai-sampai salah seorang sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu bertanya, kalau memang saya sudah ditakdirkan masuk neraka, lalu buat apa saya beramal? Hadis ini cukup panjang, diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Muslim dalam tafsir Ibnu Katsir rahimahullah. Barang siapa diciptakan oleh Allah salah satu dari dua kedudukan tersebut, maksudnya jalan fasik dan jalan takwa, kita harus membenarkan hal tersebut. Tapi bukan berarti di sini kita juga berprasangka buruk bahwa kesannya itu Allah zalim. Tidak, Allah tidak pernah berbuat zalim sedikit pun. Innallaha la yadlimuna an-nasa syai'a. Tidak, sesungguhnya Allah tidak pernah menzalimi manusia sedikit pun. Walakinnan nasa anfusahum yadlimun, tapi manusia itulah yang menzalimi dirinya sendiri. Ini dalam surat Yunus ayat ke-44. Itulah kenapa huruf waw menjelaskan kalimat sebelumnya, fujuroha. Karena sebenarnya ketika Allah menakdirkan kita untuk berbuat maksiat, itu mengajarkan kepada kita, apakah kita akan bertobat
atau kita merasa nyaman dengan kedudukan tersebut. Jadi sebenarnya Allah tidak pernah berbuat zalim. Adapun dalam ayat ini, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, kita dituntut untuk sabar. Bukan karena kita bisa atau sanggup, tapi semua itu adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dialah pemilik kesabaran, ya sabur. Setiap apapun bentuk ketaatan ataupun memohon perlindungan kepadanya. Kul bifadlillah wa birahmatihi, katakanlah lebih baik itu adalah karunia Allah dan rahmatnya. Kul bifadlillah wa birahmatihi, katakanlah karunia Allah dan rahmatnya. Fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un, daripada apa yang kita kumpulkan, apa yang kita usahakan, baik itu harta, kekuasaan, ilmu, atau amal sekalipun, itu adalah bentuk daripada anugerah Allah. Kul bifadlillah wa birahmatihi. Nah, huruf waw ini juga sama-sama berjenis waw ma'iyah, bifadlillah wa birahmatihi. Jadi bentuk ilmu, amal, kekuasaan, harta, dan apapun bentuknya itu adalah bagian dari bifadlillah, karunia, anugerah dari Allah yang tidak layak sebenarnya buat kita banggakan. Adapun wa birahmatihi itu adalah bentuk kasih sayang Allah yang wajib kita untuk syukuri. Makanya perintahnya fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un, bergembira atau bersyukur atas kasih sayangnya. Kita tahu dijelaskan siapakah pendusta agama, yaitu yang menghardik anak yatim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'u'al yatim. Itu secara teks dan sifatnya zahir. Adapun sebenarnya pendusta agama itu adalah yang secara batin, itu yang tidak ridho dengan apa yang Allah tetapkan. Kenapa? Karena sebenarnya manusia itu fitrahnya bertauhid. Ketika dahulu kala di alam asal, alastu bi rabbikum, betulkah aku ini Tuhanmu? Sungguhnya fitrahnya manusia itu bertauhid, ditentukan bagian amal kita, rezeki kita, mati kita, dan apapun itu bentuknya yang Allah lebih tahu. Kemudian kita menjawab, qalu bala saqitna, benar engkau Tuhan kami bersaksi dan disaksikan. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum, apapun semua yang menimpa diri kita, baik atau buruk yang ada di atas bumi ini, illa fi kitabim min qabli an nabru'aha, itu udah tercantum dalam kitab Lauhul Mahfuz, an nabru'aha, sebelum kita diciptakan. Jadi ini adalah bentuk ujian buat kita, sejauh apa kita benar-benar bersandar kepada Allah, ridho dengan apa yang Allah tetapkan. Selanjutnya mari kita sama-sama mengambil pelajaran dari kisahnya Nabi Khidir dan Nabi Musa alaihissalam, di mana ketika Nabi Musa hendak berguru kepada Khidir, kemudian Khidir mengatakan, wa kaifa tasbiru ala ma lam tuhit bihi khubra, dan bagaimana engkau dapat bersabar atas sesuatu sedang engkau belum mempunyai pengetahuan yang cukup tentang hal itu. Ini digambarkan dalam surat Al-Kahfi 68. Kemudian di ayat selanjutnya Nabi Musa mengatakan, qala satajiduni insya'allahu sabira wala a'silaka amra. Insyaallah engkau akan mendapati aku orang yang sabar, dan aku tidak akan menentangmu dalam urusan apapun. Setidaknya ada dua pelajaran yang dapat kita ambil dari sini. Pelajaran pertama, ini membuktikan bahwa tidak ada seorang pun yang dapat menjamin dirinya sendiri, sekalipun dengan kalimat insyaallah, seperti yang Nabi Musa alaihissalam katakan. Ini adalah bentuk kekuasaan Allah mutlak dalam menetapkan hukum. Ma lahu min dunihi min waliyyin wa la yusriku fi hukmihi ahada. Tidak ada seorang pelindung pun, siapapun juga, hanya Allah saja. Dan Allah tidak butuh sekutu apapun juga untuk menetapkan keputusan. Ini mengajarkan kepada kita, tidak peduli seberapa dia kaya atau miskin, tidak peduli dia punya kekuasaan atau tidak, tidak peduli dia berilmu atau tidak, tidak peduli dia ahli ibadah atau tidak. Seandainya Allah berkehendak, dialah raja dari segala raja yang maharaja.
Seorang nabi yang sudah berusaha menyandarkan dengan kalimat tauhid tetap dituntut untuk ridho dengan apa yang Allah sudah putuskan, apa yang sudah Allah tetapkan, karena adalah hak mutlaknya. Sehingga Khidir mengatakan kepada Nabi Musa, "Wa ma fa'altuhu an amri dzalika ta'wilu ma lam tasti' alaihi sabra." Ketahuilah bahwa apa yang aku perbuat bukan menurut kemauanku sendiri. Itulah keterangan perbuatan-perbuatan yang engkau tidak sabar terhadapnya. Ini dalam surat Al-Kahfi 82. Atas dasar inilah Ibnu Athaillah rahimahullah dalam kitabnya Al-Hikam mengatakan bahwa ahli iradah itu jauh lebih baik ketimbang ahli karomah. Karena ahli iradah senantiasa memasrahkan segala sesuatunya kepada Allah, terlepas itu baik atau buruk menurut pandangannya. Beliau juga mengatakan bahwa ahli iradah dengan sebutan orang arif, karena dia selalu memandang Allah, bukan memandang sebab atau perkara atau harta atau ilmu atau apapun bentuknya. Tapi yang dia pandang adalah Allah. Ini ibaratnya arus ombak yang ingin menggerakkan luasnya lautan. Bagaimana mungkin? Kecuali hanya bisa berharap dan memohon kepada sang pemilik lautan. Kemudian pelajaran kedua adalah sabar. Pada dasarnya tidak ada manusia yang bisa bersabar, karena pemilik kesabaran sendiri itu adalah Allah, ya sabur. Jadi sifat sabar itu adalah bagian dari bifadlillah, karunia Allah, seperti yang tadi dijelaskan. Kul bifadlillah, hanya karunia Allah saja. Setiap kebaikan apapun juga, ketaatan itu adalah bagian dari karunia Allah. Kalau kita ambil pelajaran dari Nabi Musa ketika berhadapan dengan Fir'aun dan ahli sihir, justru ahli sihir yang diharapkan mematahkan hujahnya Nabi Musa malah akhirnya beriman dan berdoa, Rabbana afrik alaina sabra wa tawaffana muslimin. Ini digambarkan dalam surat Al-A'raf ayat 126. Betapa seorang penyihir pun berdoa memohon kesabaran. Sementara Fir'aun itu mendatangkan penyihir sehebat-hebatnya penyihir pada masa itu. Tentulah penyihir bisa membedakan yang mana sihir dan yang mana bukan. Sebagaimana tukang besi bisa membedakan mana besi, mana bukan. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, pada pagi harinya mereka adalah tukang sihir dan pada sore harinya mereka adalah syuhada. Dan ini bisa terjadi sebaliknya, Masya Allah. Dari pelajaran tersebut kita dapat mengambil kesimpulan di mana Nabi Khidir mengajarkan untuk sabar terhadap apa yang Allah sudah tetapkan, apa yang sudah Allah takdirkan kepada kita. Sementara Nabi Musa mengajarkan untuk sabar terhadap hukum Allah, bersabar menghadapi Fir'aun, mengingatkan bahwa azab Allah itu pedih dan menjauhi sifat musyrik. Dan perintah sabar ini dikabarkan oleh para malaikat buat para penghuni surga. Ini digambarkan dalam surat Ar-Ra'd 24. Salamun alaikum bima sabartum. Selamat sejahtera atasmu karena kesabaranmu. Bima sabartum. Ini ucapan para malaikat buat para penghuni surga. Dari sini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa salah satu karakteristik penghuni surga adalah yang mempunyai sifat sabar. Mudah-mudahan Allah menganugerahkan kepada kita sifat-sifat sabar. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kembali lagi ke surat As-Sams ayat 8 tadi, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Di mana kalimat wa taqwaha, jalan-jalan ketakwaan itu sudah jelas bifadlillah, bagian dari karunia Allah. Sementara yang patut kita sadari, bahkan kita garis bawahi, fujuraha, jalan-jalan kefasikan. Karena potensi seseorang untuk menjadi fasik, kafir, musyrik itu ada. Inilah hikmah huruf waw menjelaskan kalimat sebelumnya. Betapa pentingnya menyandarkan hati kita hanya kepada Allah saja. Sementara Syekh As-Sa'di itu menjelaskan dalam tafsirnya bahwa huruf waw itu membedakan penghuni surga dan neraka. Ini merujuk Quran surat Az-Zumar ayat 71 dan 73. Itu dibedakan dengan kalimat futihat dan wa futihat. Buat para penduduk neraka, futihat tanpa menggunakan huruf waw. Sementara buat penduduk surga itu menggunakan wa futihat. Kita lihat dalam surat Az-Zumar ayat 71, buat para penghuni neraka, wasiqal ladzina kafaru ila jahannama zumaru hatta idza ja'uha futihat.
Dan orang-orang kafir itu digiring ke neraka jahanam secara berombongan, sehingga apabila mereka telah sampai di sana, pintu-pintunya dibuka langsung tanpa adanya proses hisab. Ini tegaskan pula dalam surat Al-Kahfi ayat 105, ulaikal ladzina kafaru bi ayati rabbihim wa liqa'ihi fahabitat a'maluhum fala nuqimu lahum yaumal qiyamati wazna. Mereka itu adalah orang-orang yang kufur terhadap ayat Tuhannya dan kufur pula terhadap pertemuan dengannya. Amal mereka sia-sia dan kami tidak memberikan penimbangan terhadap amal mereka di hari kiamat. Na'udzubillah. Ini Imam Ibnu Katsir rahimahullah meriwayatkan hadis Bukhari dan Muslim dalam ayat tersebut menerangkan bahwa timbangan mereka orang-orang kafir itu tidak lebih berat dari seekor sayap nyamuk. Disebabkan apa? Karena mereka selalu mengolok-olok ayat Allah dan Rasulnya. Kalimat futihat ini bermakna dengan dipaksa dan cara yang keras memasuki neraka jahanam. Ini adalah jawaban sekaligus ancaman tegas bagi orang-orang yang selalu mengolok-olok ayat Allah dan Rasulullah SAW. Berbeda dengan karakteristik para penghuni surga. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannah zumaru hatta idza ja'uha wa futihat. Ini menggunakan wa futihat. Orang-orang yang bertakwa kepada Tuhannya diantar ke dalam surga secara berombongan, sehingga apabila mereka telah sampai di sana, pintu-pintunya telah dibuka. Itu disambut dengan ucapan salam tadi. Kalimat wafutihat, huruf waw di sini adalah wawu hal yang menunjukkan keadaan atau bermakna sedang. Menurut tafsir Al-Jalalain, hal di sini bermakna pintu-pintu surga yang sudah lebih dahulu dibuka sebelum orang-orang mukmin datang. Jadi sebelum datang para penghuni surga itu pintunya sudah dibuka dan disambut dengan ucapan salam sebagai bentuk kasih sayang Allah. Salamun qaulam mir rabbir rahim. Kepada mereka diucapkan salam sejahtera sebagai ucapan dari Tuhan yang Maha Penyayang. Hal ini merupakan aplikasi dari kalimat wa taqwaha seperti yang digambarkan dalam surat Az-Zumar tadi ayat 73. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum, orang-orang yang bertakwa kepada Tuhannya. Itu dengan kalimat wa futihat itu dimasukkan, itu diantar, bahkan disambut dan segala macam. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Ayat ini lebih ditujukan untuk orang-orang yang mau beriman, bahkan lebih jauh melihat kepada hati setiap orang atau setiap jiwa. Karena mustahil batas hidup seseorang mencapai husnul khotimah bagi orang kafir. Berbeda ketika Allah menyeru dengan seruan ya ayyuhan nas. Ini berlaku secara umum untuk semua manusia tanpa melihat status apapun itu bentuknya. Dalam hal ini kita sedang membahas orang yang mau beriman, dan dua sifat ilham ini, baik fasik maupun takwa, itu turun ke dalam hati. Dan yang selamat ini digambarkan oleh Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Inna Allah Ta'ala nadhara fi qulubil ibadi fahtara Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah itu memperhatikan hati hambanya, atau melihat hati-hati hambanya. Kemudian ia memilih Muhammad SAW, para sahabatnya, para tabi'in tabi'at, dan yang mengikutinya. Rasulullah SAW beserta para sahabatnya adalah generasi terbaik, generasi yang Allah pilih hatinya. Inna Allah Ta'ala nadhara fi qulubil ibadi. Ini adalah generasi emas yang Allah ridho dan mereka pun ridho. Sanad keilmuan dari mereka sudah ada garansi. Bayangkan, pada waktu itu, Al-Quran belum seperti sekarang yang mudah untuk dibaca. Tapi Al-Quran ada di dalam dada-dada para sahabat, tertanam di dalam jiwa. Inilah mengapa disebut generasi terbaik. Hati mereka itu bening, sehingga penglihatan mereka sudah berdasarkan nur ilahiyah. Ini gambaran buat orang-orang mukmin itu seperti ini. Dan Allah sudah bersumpah, wal Qur'anil hakim. Demi Al-Quran yang penuh hikmah. Wal Qur'anil hakim. Huruf waw atau yang disebut sebagai wawu qasam yang menunjukkan arti sumpah adalah penjelasan yang ilmiah sebagai petunjuk hidup. Hikmah dengan bahasa yang memukau atau membuat takjub dan tidak ada yang bisa menyerupainya.
Qul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madada. Katakanlah wahai Muhammad, seandainya lautan menjadi tinta untuk menulis kalimat-kalimat Tuhanku, maka pasti habislah lautan itu sebelum selesai penulisannya. Meskipun kami datangkan tambahan sebanyak itu pula. Ini digambarkan dalam surat Al-Kahfi 109. Dan kalau lihat sumpah Allah dalam surat Yasin ini, wal Qur'anil Hakim, yang huruf waw menjelaskan kalimat sebelumnya, Yasin. Sepakat para mufasir bahwa Yasin adalah nama lain Rasulullah SAW. Ala Yasin Habibillah, seorang nabi dengan akhlak yang mulia, yang membawa kitab yang mulia, yang diturunkan di bulan yang mulia, dan diperuntukkan umat yang dimuliakan. Kuntum khaira ummah, inilah yang wajib kita syukuri. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Segala puji bagi Allah yang menurunkan kitab Al-Quran kepada hambanya dan dia tidak menjadikan bengkok. Kalimat abdihi maksudnya di sinilah nabi sendiri. Sementara walam yaj'al lahu iwaja, yang tidak ada kebengkokan di dalamnya. Kalau boleh diilustrasikan, seperti batang kayu atau besi yang kita lihat lurus, itu sebenarnya belum tentu lurus. Tapi kalau bahasanya tidak ada kebengkokan, itu sudah pasti lurus. Inilah yang jadi pedoman sebagai bentuk kasih sayang Allah. Sebagaimana dulu kita menerima amanah untuk menjadi khalifah di muka bumi ini, inilah amanah yang sebenarnya yang diwariskan kepada kita. Tsumma awrasnal kitabal ladzina astafaina min ibadina. Kemudian kitab itu kami wariskan kepada orang-orang yang kami pilih di antara hamba-hamba kami. Ini sama seperti kalimatnya Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, Innallaha ta'ala nadhara fi qulubil ibadi. Dan Allah memilih hati hamba-hambanya. Kemudian ini dibagi menjadi 3 kelompok. Ini dalam surat Fatir ayat ke-32. Faminhum dhalimul li nafsihi. Dari mereka ada yang menzalimi diri sendiri. Wa minhum muqtasid, dan ada yang pertengahan. Dan ini yang kita harapkan. Sabiqum bil khairati biidnillah. Sabiqum bil khairat biidnillah. Kalimat biidnillah, atas izin Allah. Jadi orang-orang mukmin itu lebih dulu berbuat kebaikan karena sadar sejak dulu hakikat dirinya, hakikat penciptaannya, dan mengenal siapa Tuhannya. Dan inilah yang digambarkan sebagai seorang mukmin. Karena berbeda dengan seorang muslim, ini golongan pertama tengahan, wa minhum muqtasid. Seorang mukmin itu sadar akan penciptaan dirinya sebagai hamba Allah yang senantiasa menyandarkan dirinya hanya pada Allah saja, dengan penuh harap dan takut karena semuanya biidnillah, atas izin Allah. Dan semua yang mereka miliki itu adalah bagian dari karunia Allah semata. Apapun yang kita miliki, baik itu harta, kekuasaan, ilmu, bahkan kita bisa beramal sekalipun, biidnillah, atas izin Allah dan bagian dari bifadlillah, karunia Allah. Ini yang membedakan seorang mukmin dengan seorang muslim. Seorang muslim akan memulai hari-harinya dengan mengisi kegiatan apa yang bisa dilakukan untuk menjadi lebih baik. Sementara seorang mukmin memulai hari-harinya dengan berpikir apa yang bisa menyebabkan karunia Allah itu datang. Ini seperti kalimat fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam berbuat kebaikan. Ini mungkin buat segolongan umat, tapi seorang mukmin itu akan berpikir sabiqu ila maghfiratin min rabbikum. Berlomba-lombalah kamu dalam memperoleh ampunan Allah. Ini yang membedakan dua hal kebaikan. Walaupun Imam Syafi'i rahimahullah itu menjelaskan bahwa bukti keimanan seorang adalah dengan beramal. Sah, tapi tentunya derajatnya itu akan berbeda dengan seorang mukmin. Kalau boleh saya ilustrasikan, semisalnya kita membaca kalimat yang dapat menggetarkan langit dan bumi. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Seorang muslim mungkin berpikir dengan membaca ini berharap
supaya dikenal di penduduk langit, atau mungkin karena takut pada Allah, atau mungkin mengharapkan surga. Tapi berbeda dengan seorang mukmin. Seorang mukmin itu akan berpikir hakikat dirinya, penciptaannya. Dia akan berpikir, Sabbahalillahi ma fis samawati wal ard. Langit dan bumi saja itu bertasbih memuji kepada Allah. Kita yang tegak hidup di atas bumi beratapkan langit. Begitu naifnya ketika kita tidak bertasbih. Sementara langit dan bumi yang sebegitu besarnya saja bertasbih. Karena seorang mukmin itu yakin bahwa semua yang mereka miliki, apapun itu bentuknya, termasuk ketaatan sekalipun, termasuk beramal soleh sekalipun, itu adalah bagian dari kul bifadlillah, katakanlah itulah anugerah dari Allah. Bukan semata-mata karena mampu, bukan semata-mata karena bisa. Seorang mukmin akan berpikir, amin tu mangfis sama ayah sifa bikumul ardo faidah ya tamu. Takut bagaimana kalau seandainya bumi itu digoncangkan, atau amin tu mangfis sama ayursila alaikum hasibah, atau apapun Allah turunkan dari langit, badai apapun itu bentuknya, maka mereka lebih memprioritaskan sabiku ila maghfiratin min rabbikum. Inilah yang membedakan ahli ibadah dengan orang arif, yang seperti Ibnu Athaillah mengatakan dalam kitabnya Al-Hikam. Karena orang mukmin selalu bersandar hanya kepada Allah, termasuk itu dalam melakukan kebaikan. Bifadlillah, bagian dari karunia Allah. Kalau kita mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, iyyaka na'budu, huruf waw di sini menjelaskan siapa yang kita sembah. Sementara sudah pasti ketika kita memohon pertolongan kepada siapa yang kita sembah. Maka jawaban yang terbaik adalah bersyukur. Karena kalau bicara ikhlas, ikhlas yang seperti apa? Toh semuanya yang kita miliki adalah bagian dari karunia Allah. Apapun yang kita miliki, baik harta, kekuasaan, ilmu, bahkan beramal sekalipun, itu adalah bagian dari karunia Allah. Wa birahmatihi, itu adalah bentuk kasih sayang Allah. Maka jawaban terbaik adalah bersyukur. Seorang mukmin itu sudah lebih dahulu membuat perencanaan. Bahkan perencanaannya itu adalah separuh dari umur hidupnya. Mereka akan selalu berbisnis dengan Allah. Dan apa yang direncanakan digambarkan dalam surat Fatir ayat 29. Innal ladzina yatluna kitaballah. Dia akan memulai dengan membaca kitab Allah, Al-Quran. Kemudian apa? Wa aqamus sholah. Kemudian menegakkan sholat. Kemudian apa? Wa anfaqu mimma razaqnahum. Menginfakkan sebagian rezekinya yang dianugerahkan kepadanya, baik berupa harta, ilmu, atau apapun bentuknya. Mereka sadar bagian dari anugerahnya, bukan karena bisa atau sanggup. Begitulah memang seorang mukmin seharusnya bersikap mengharapkan anugerah Allah. Memulai dengan membaca Al-Quran, menegakkan sholat, bukan melaksanakan sholat. Ini dua hal yang berbeda. Buah keimanan itu memiliki rasa yang manis dan akan berdampak paling tidak buat dirinya sendiri. Syukur-syukur bisa buat lingkungannya. Maka sebutan seorang mukmin yang bahagia pun Allah katakan qad aflahal mu'minun, berbahagialah orang mukmin itu. Kenapa? Alladzina hum fi sholatihim khashi'un, yaitu orang yang khusyuk dalam sholatnya. Yang khusyuk di sini maksudnya adalah yang hatinya tidak lalai, takut kehilangan anugerah dan karunia-Nya, sehingga dia akan selalu memandang Allah, bukan makhluk atau apapun dalam beribadah. Kemudian membaca dan berusaha untuk memahami apa yang dia baca. Sebagaimana Allah bersumpah wal Qur'anil Hakim, berusaha meyakini, sementara perintahnya adalah wa'ani buduni hadza siratum mustaqim, dan hendaklah kalian menyembahku. Kalimat wa'ani buduni ini adalah kalimat yang santun. Huruf waw di sini menjelaskan sifat Allah yang maha penyantun. Ini ditujukan untuk pribadi setiap orang. Berbeda ketika Allah mengatakan iya karena abudu, karena sesungguhnya kami, itu jamak ya. Semuanya, para malaikat, yang langit, bumi, apapun itu, semuanya itu fitrahnya memang menyembah Allah. Berbeda ketika Allah mengatakan a'budni wa'ani buduni, maka sembahlah aku, hendaklah. Ini sifat santunnya dan sebagai bentuk kasih sayang Allah. Dan ini huruf waw ini menjelaskan kalimat sebelumnya. Apa kalimat sebelumnya? Alam ahad ilaikum ya bani adam alla ta'budus syaitan, wahai anak cucu Adam, janganlah kalian mengikuti langkah-langkah setan. Kenapa? Innahu lakum aduwwum mubin, karena setan adalah musuh yang nyata.
Dan huruf waw ini adalah berjenis wawu hal, yang artinya baik secara isim maupun secara fiil, fiil mahdi maupun fiil mudhari. Mahdi yang terdahulu, sejak dahulu, karena dialah Allah yang awal, yang akhir, yang terdahulu. Kemudian secara isim adalah isim ma'rifat, yang bermakna isarah-isarahnya apa? Hadza siratul mustaqim, sebagai petunjuk jalan yang lurus yang dibawakan oleh Rasulullah SAW, membawakan kitab yang mulia. Kalau kita ambil pelajaran bagaimana ulama-ulama terdahulu itu memulai kehidupannya itu, baik itu Imam Syafi'i rahimahullah, kemudian Imam Bukhari dan imam-imam yang lain, itu akan selalu memulai dengan dua sifat ini. Apa? Membaca Al-Quran, kemudian memperbaiki sholatnya. Karena dari situlah dimulai untuk menjadi seorang mukmin. Dan Allah itu berulang-ulang kali menegaskan dalam Al-Quran. Ini Allah tegaskan dalam surat Al-Qamar ayat 17, 22, 32, dan 40. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min mudzakir. Sungguh kami benar-benar telah memudahkan Al-Quran sebagai pelajaran. Maka adakah yang mau mengambil pelajaran? Menggunakan kalimat lidzikri, untuk diingat. Imam At-Tabari rahimahullah menjelaskan ayat ini buat orang-orang yang mau mencari kebaikan. Beliau menjelaskan yasyarna adalah bayanna, atau kami memperjelaskannya. Jadi Allah itu memudahkan bagi orang-orang yang bersungguh-sungguh ingin mencari kebaikan. Seperti kalimat fa inna ma'al yusri yusra, inna ma'al yusri yusra, maka sesungguhnya di balik kesulitan itu ada kemudahan. Kalimat yusra yang berarti mudah, dan ini adalah Allah sendiri yang menyatakan. Sebagian ulama menafsirkan untuk menghafal Al-Quran mengutip kalimat lidzikri, untuk diingat, untuk ditanamkan ke dalam jiwa. Tapi sebenarnya bukan masalah hafal, yang penting itu ditanam ke dalam jiwa. Imam Nawawi rahimahullah dalam kitabnya At-Tibyan fi Adzabi Hamalatil Quran itu menggunakan kalimat Hamalatil Quran, yang maksudnya seperti seorang ibu yang sedang mengandung. Fitrahnya seorang ibu yang sedang mengandung itu akan selalu menjaga kandungannya dengan cara apapun supaya selamat. Begitulah memang seharusnya seorang mukmin mencikapi Al-Quran. Dia akan menjaga kandungannya, isinya yang ditanamkan ke dalam jiwa, untuk mengharapkan ridho, untuk mengharapkan anugerah dari Allah. Berbeda dengan kalimat hafiz yang berarti menjaga. Sebenarnya ini bukan urusan kita, karena bal huwa Qur'anun majid fi lauhim mahfuz. Al-Quran sendiri sudah terjaga di lauhul mahfuz sejak dahulu kala. Kalimat majid, yang maha mulia, dijaga sama yang maha mulia. Tugas kita hanya untuk diperintahkan untuk membacanya, kemudian mengamalkannya. Watlu ma ukhiya ilaika min kitabi rabbik. Wahai Muhammad, bacakanlah kepadanya kitab-kitab Tuhanku, la mubaddila li kalimati, dan tidak ada seorang pun yang bisa merubahnya. Pelajaran yang dapat kita ambil dari surat Fatir ayat 29 tadi adalah masalah sholat. Dalam hal ini perlunya kita menghadirkan hati. Siapa yang kita pandang? Apakah kita memandang Allah atau yang lainnya? Sejak kapan Allah itu gaib? Atau sejak kapan Allah itu jauh? Huwal awwalu wal akhiru wal dakhiru wal batin wa huwa bikulli syai'in alim. Dialah yang awal, yang akhir, yang zahir, yang batin. Dia maha mengetahui atas segala sesuatu. Surat Al-Hadid ayat 3. Dia yang awal dan yang akhir. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengannya. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Alam ini hijab termasuk diri kita. Karena sebenarnya hakikatnya kebahagiaan orang beriman itu kelak adalah melihat wajahnya. Semuanya itu akan binasa. Kullu man 'alaiha fan, dan tetap wajah Tuhanmu memiliki kebesaran dan kemuliaan. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Penting di sini kita memahami sifat wujudnya Allah, meski kita tidak melihatnya saat ini kecuali nanti di akhirat. Ini sama halnya ketika kita berkata itu langit, tapi kita tidak pernah memikirkan ada apa di balik langit.
Bahkan langit yang diciptakan 7 lapis, alladzi khalaqa sab'a samawatin tibaqa, dia yang menciptakan 7 langit berlapis-lapis. Tetapi kita tidak pernah memikirkan apa yang ada di balik langit itu. Wa ma yanzilu minas sama, apa yang turun dari langit. Wa ma ya'ruju fiha, dan apa yang keluar dari langit itu. Padahal wa huwa ma'akum aina ma kuntum, dia bersamamu di mana saja kamu berada. Dan dialah Allah wad-dhakhir wal batin, dia maha melihat apa yang kamu kerjakan. Wallahu bima ta'maluna basir, termasuk saat ini, detik ini. Dia menyaksikan kita. Kita semua sedang diuji. Kita hanya bisa berharap memohon perlindungannya, memohon ampun kepadanya. Alladzi khalaqal mauta wal hayata, dialah yang menjadikan hidup dan mati. Liyabluwakum, untuk menguji kalian. Ayyukum, siapakah di antara kalian ahsanu amala, yang terbaik amalnya. Akal kita tidak akan sanggup untuk memahami zatnya. Tetapi zatnya yang maha mulia, tidak ada yang menghalanginya. Bagaimana mungkin Allah yang maha segalanya yang jadi terbatas, sedangkan dia yang maha terdahulu, qadim, yang awal sejak dahulu kala. Sementara semuanya itu akan binasa. Artinya dia tampak, bukan goib, sebelum keberadaan sesuatu. Sebagai ilustrasi, orang yang memandang alam semesta beserta segala isinya sebagai bukti keberadaannya, maka orang ini akan mengalami ibadah yang cacat. Dalam ibadah dia mungkin akan memandang dirinya, makhluk, merasa bangga, ujub, riya, dan sebagainya. Atau mungkin memandang amalnya, bahkan mungkin berharap dengan amalnya. Inilah yang disebut cacat. Ibnu Athaillah Al-Hikam dalam kitabnya Al-Hikam itu menjelaskan, orang arif itu senantiasa beribadah, selalu memandang Allah. Maka dia akan sadar hakikat dirinya itu hina. Itulah orang arif. Akhirnya sikapnya seperti apa? Sabiqu ila maghfirati min rabbikum, selalu berdoa memohon ampun. Sementara di saat lapang dalam beribadah, orang arif ini atau orang mukmin ini akan menanggapi sebagai bentuk karunia Allah. Semuanya biidnillah, atas izin Allah, dan merupakan bifadlillah, bagian dari karunia Allah. Dengan begini, apakah pantas kita memandang amal kita, apalagi berharap pada amal kita yang merupakan bagian dari karunia Allah? Inilah yang membedakan ahli ibadah dengan orang arif. Walaupun dengan beramal soleh sekalipun, itu sudah membuktikan keimanan kita, tapi tentunya tingkatannya akan berbeda. Karena nanti di surga ada yang menyesal, padahal sudah di surga tapi menyesal. Kenapa? Karena tidak bisa melihat wajah Allah dengan sempurna. Sementara inilah kenikmatan yang hakiki. Faman kana yarju liqa rabbih, barang siapa yang mengharapkan pertemuan dengan Tuhannya, falyamal amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada, dan hendaklah kalian melakukan amal soleh dengan tidak menjadikan apapun itu bentuknya sekutu dalam beribadah kepada Tuhan, yang digambarkan dalam surat Al-Kahfi ayat 110. Salat adalah langkah pertama dalam membangun tauhid dan akan selalu berurusan dengan hati. Inilah yang harus ditanamkan ke dalam jiwa. Tentunya hal ini menuntut akal kita untuk bisa memahami. Faktanya dalam realita kehidupan, jalan-jalan kefasikan itu lebih dominan. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Itu mengapa huruf waw ini menjelaskan kalimat sebelumnya, fujuroha. Yang patut kita pahami hal ini adalah ketika kita memperoleh jalan-jalan ketakwaan, kita pun harus memahami langkah-langkah setan. Dia selalu membisikkan dalam hati. Di sini kita akan mengambil pelajaran tentang pemuda Al-Kahfi yang diceritakan dalam surat Al-Kahfi ayat 26. Dasar turunnya surat Al-Kahfi merupakan salah satu penjelasan ketika Rasulullah SAW ditanya tentang bukti kenabiannya. Qulillahu a'lamu bima labisu lahu ghaibus samawati wal ard abasir bihi wa asmi' ma lahum min dunihi min waliyyin wa la yusyrik fi hukmihi ahada. Katakan,
Allah lebih mengetahui berapa lama mereka tinggal dalam gua. Miliknya semuanya yang tersembunyi di langit dan di bumi. Alangkah terang penglihatannya dan alangkah tajam pendengarannya. Tidak ada seorang pelindung pun bagi kita selain hanya Allah. Dan dia Allah tidak butuh siapapun untuk menjadi sekutunya dalam menentukan hukum. Dengan turunnya ayat ini menjelaskan kebesaran dan kekuasaan Allah. Ayat ini menggunakan kalimat lahu ghaibu, yang tersembunyi, lahu ghaibus samawati wal ard, yang tersembunyi di langit dan bumi. Ketika berbicara tentang langit dan bumi, itu berarti meliputi segala sesuatu yang ada di dalamnya, termasuk apa yang ada di dalam dada manusia, yaitu hati. Kalimat selanjutnya adalah abasir bihi wa asmik. Begitu tajamnya penglihatan dan pendengaran Allah, membuat takjub seluruh manusia. Huruf waw dalam ayat ini bermakna waw ma'iyah. Antara absir bihi wa asmik itu akan selalu berjalan beriringan secara bersamaan. Kemudian huruf waw ini menjelaskan kalimat sebelumnya apa? Absir bihi, penglihatan Allah. Penglihatan Allah yang tidak serupa dengan apapun juga. Kenapa yang dijelaskan itu absir dulu sebelum asmik, pendengaran? Karena kebanyakan orang-orang dahulu itu mau beriman ketika sudah datang padanya bukti yang nyata atau zahir. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Orang-orang yang kufur dari golongan ahli kitab dan orang-orang musyrik tidak akan meninggalkan kekufuran mereka sampai datang mereka bukti yang nyata. Tentunya ini jangan terjadi kepada kita ya. Kita harus yakin dulu. Kita harus selalu memandang Allah bahwa Dia itu nyata. Allah Subhanahu wa taala itu mempunyai sifat maha melihat yang begitu tajam. Mereka orang kafir, musyrik dan munafik mengandalkan penglihatan mereka yang sifatnya hanya zahir saja. Sementara Allah itu wad-dhahir wal batin, yang zahir dan yang batin. Mereka orang kafir itu memandang kebesaran dan kemuliaan Allah. Mereka itu mengadakan kebohongan-kebohongan yang terjadi kepada pemuda kafir. Ngarang-ngarang cerita, perkara urusan duniawi. Bahkan membuat propaganda untuk mencari keuntungan semata. Jadi sebenarnya orang-orang kafir itu mendustakan kedatangan Rasulullah SAW. Mereka selalu bertanya tentang bukti kenabiannya dengan berbagai hal, dengan berbagai kasus. Mereka tidak akan percaya sebelum datang bukti yang nyata. Walaupun sebenarnya mereka paham. Fakta biru ya ulil abasar. Maka Allah menyebutnya, maka ambil pelajaran dari kejadian itu wahai orang-orang yang mempunyai penglihatan. Tapi mereka sudah mengunci hati duluan. Penglihatan mereka hanya berdasarkan zahir saja. Sebelum datang bukti yang nyata, mereka nggak mau beriman. Bahkan mereka mengandalkan cerita nenek-nenek moyang mereka. Malahum bihi min ilmi wala li'abaihim kaburat kalimatan tahruju min afwahihim iyyakuluna illa kadiba. Mereka sama sekali tidak mempunyai pengetahuan tentang hal itu. Begitu pula nenek moyang mereka. Alangkah jeleknya kata-kata yang keluar dari mulut mereka. Mereka hanya mengatakan suatu kebohongan belaka. Perlu diyakini bahwa Allah tidak pernah berbuat zalim sedikit pun. Innallaha yadlimuna nasa sai'a, sedikit pun sai'a, tidak pernah berbuat zalim. Inilah yang menyebabkan mata hati mereka tertutup. Mereka tidak mau menerima kehadiran Rasulullah SAW. Fa innaha la ta'mal absaru walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Sesungguhnya bukanlah mata itu yang buta, tetapi yang buta ialah hati yang berada di dalam dada. Fis sudur, yang ada di dalam dada. Begitulah tajamnya penglihatan Allah. Ini mengapa abasir bihi dijelaskan lebih dulu. Mari kita ambil pelajaran untuk direnungkan secara bersama. Dahulu ketika Rasulullah SAW memulai dakwahnya dengan membangun kalimat tauhid di awal-awal, itu begitu berat, bahkan dengan sembunyi-sembunyi.
Seandainya kita ada di masa itu, apa kita bisa menjamin diri kita jadi pengikut Nabi? Atau mungkin jadi pengikut Abu Lahab, Abu Jahal? Masya Allah, la haula wa la quwata illa billah. Para kaum kafir musyrikin Mekah membuat berbagai macam propaganda yang membuat kebanyakan orang mempercayai bahwa yang baik itu buruk atau yang haram itu halal. Sampai Ammar bin Yasir, seorang sahabat Nabi yang sedang disiksa sekeluarga, itu berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasul, siksaan yang kami derita telah sampai ke puncaknya." Kemudian Rasulullah SAW menjawab, "Sabarlah wahai keluarga Yasir, tempat yang dijanjikan bagi kalian adalah surga." Betapa beratnya pada masa saat itu. Tapi hal ini menjadi pelajaran buat kita, apa makna dari kesabaran. Seperti halnya kita mengambil pelajaran bagaimana kaum Talut melawan tentara Jalut, kemudian mereka berdoa, "Rabbana afrik alaina sobra wasabbit aqdamana wansurna alal qaumil kafirin." Ya Tuhan kami, limpahkanlah kesabaran kepada kami, kukuhkanlah langkah kami, dan menangkanlah kami atas kaum yang kafir. Ini Al-Baqarah ayat 250. Berapa banyak yang terjadi golongan yang sedikit dapat mengalahkan golongan yang banyak dengan izin Allah, dan Allah bersama orang-orang yang sabar. Betapa pentingnya menggantungkan diri kita kepada Allah semata. Karena untuk taat sekalipun itu butuh kesabaran, dan hakikatnya manusia itu tidak sabar. Itulah pentingnya berdoa memohon kesabaran, karena dialah Allah yang maha penyabar. Salat membangun ketundukan hati, menyadari hakikat diri kita sebagai hambanya, bahwa kita akan kembali kepadanya. Sebagaimana dulu kita di alam asal menyaksikan dan bersaksi, kita dituntut ridho dengan apa yang Allah tetapkan. Itulah mengapa sabar dan sholat sebagai penolong. Sementara harta, kekuasaan, ilmu, bahkan amal sekalipun tidak bisa menjamin keselamatan kita. Di sini saya bukan ingin membahas amal itu boleh atau tidak. Lebih kepada siapa yang kita harapkan. Apakah amal kita yang kita harapkan? Atau kepada siapa yang menganugerahkan kepada kita supaya kita bisa beramal. Dalam hal ini kita akan coba mengambil pelajaran agar ibadah kita tidak cacat. Kembali kita mengambil pelajaran dari kisahnya Nabi Musa alaihissalam ketika memohon untuk melihat wajahnya Allah. Ini digambarkan dalam surat Al-A'raf ayat 143. Qala Rabbi arini anzur ilaika. Ya Tuhanku, tunjukkanlah wajah engkau agar aku dapat melihat engkau. Kemudian Allah berfirman, Qala lan tarani walakin anzur ilal jabali fa in istaqarra makanahu fasawfa tarani. Sungguhnya engkau tidak akan sanggup melihat engkau, tetapi lihatlah ke gunung itu. Jika gunung itu tetap di tempatnya seperti sedia kala, maka engkau dapat melihat aku, begitu kata Allah. Kemudian Allah menampakkannya, falamma tajalla rabbuhu lil jabali ja'alahu dakka wa kharra Musa sa'iqa. Dan ketika Allah menampakkan keagungannya pada gunung itu hancur luluh dan Musa pun jatuh pingsan. Pentingnya di sini kita memahami sifat wujudnya Allah. Sebagian para mufasir mentafsirkan kalimat tajalla maksudnya adalah menampakkan kebesaran dan kemuliaannya. Sebagian yang lain berpendapat menampakkan cahayanya. Tapi sebenarnya konteksnya bukan itu. Dialah Allah yang zahir, yang batin. Allah yang batin, yang maha tersembunyi. Hati kita bisa bersembunyi dari apapun, termasuk dari manusia. Tapi kita tidak akan pernah bisa bersembunyi dari Allah. Ala ya'lamu man khalaqa wa huwal latiful khabir. Apakah pantas Allah yang menciptakan itu tidak mengetahui, dan dia maha halus atau maha mengetahui? Allah itu tampak, Allah itu zahir. Sebagai contoh, ketika ada orang sholat tetapi dikatakan lalai, sebenarnya dia tidak memandang Allah, tetapi memandang amalnya. Mungkin juga berharap dengan amalnya. Sebagaimana iblis beribadah sekian ribu tahun, Allahu alam tepatnya berapa lama. Sebenarnya dia memandang dirinya atas amalnya, ilmunya, atau apapun bentuknya. Inilah yang menyebabkan cacat dalam ibadah. Dan apa yang diucapkan Nabi Musa alaihissalam ketika sadar dari pingsan, mati sebelum mati, hakikat dirinya sadar. Kemudian dia mengatakan, "Falama afaqo qala subhanaka tubtu ilaika." Maha suci engkau, aku bertobat kepada engkau.
Ini adalah hujah kenapa ketika kita sujud, kita bertasbih dan beristighfar. Kita dituntut untuk sadar. Dulu kita semua pernah bersaksi di hadapan Allah, alastu bi rabbikum qalu bala sakhitna. Nabi Musa sadar makna penciptaannya, yang menciptakan semuanya menjadi ada, yang semuanya menjadi ada sebelumnya tidak ada, dan sebenarnya semuanya fana, hanya ada wujud Allah. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Semuanya akan binasa kecuali yang Allah kehendaki tidak, dan tetaplah wujud Allah yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan. Di sini Nabi Musa alaihissalam sadar akan permintaannya. Lebih utama mana yang menjalankan perintahnya atau meminta sesuatu yang sebenarnya itu adalah bagian dari karunia Allah. Atau dengan bahasa lain, kita ini diciptakan yang tujuannya tidak lain untuk beribadah. Yang semuanya itu bergerak atas izin Allah. Kalau kita kembali lagi ke surat Al-Kahfi tadi, itu mengapa abasir bihi itu dijelaskan lebih awal. Abasir bihi wa asmik, huruf waw ini menjelaskan kalimat absir bihi. Di sini penglihatan batin yang dituntut, dan perintah sholat setiap waktu adalah melatih kita untuk memandang kepada Allah. Itulah mengapa orang mukmin itu bahagia dengan sholatnya. Nabi Musa alaihissalam itu sadar ketika bangun dari pingsannya atau mati sebelum mati. Ketika nyawa sampai di kerongkongan ditampakkan segala rahasia. Bagi orang kafir, dia akan penuh penyesalan. Tentulah tidak berarti pada saat itu layaknya Fir'aun yang hendak beriman pada saat itu. Yauma tublas sarair, ketika hari ditampakkan segala rahasia dan segala isi kolbu akan ditampakkan, bahkan sadar kesudahannya seperti apa. Inilah yang membedakan orang kafir ketika dicabut nyawanya oleh malaikat sangat keras karena tidak ridho, tidak yakin dengan ketetapan Allah. Jadilah orang yang cerdas yang mengingat kehidupan setelah kematian. Selanjutnya penjelasan pendengarannya wa asmik. Ini bersamaan otomatis. Pendengaran itu akan menjadi buta ketika penglihatan sudah buta. Mereka akan selalu mengolok-olok ayat Allah dan Rasulnya. Berapa banyak kalimat ayati wa rusulihi, dan selalu diulang-ulang dari masa ke masa. Ini menjelaskan begitu tajamnya pendengarannya terhadap orang-orang yang selalu mengolok-olok mengingkarinya. Alladzina kanat a'yunuhum fi ghita'in an dzikri wa kanu la yastati'una sam'a, yaitu orang-orang yang mata hatinya dalam keadaan tertutup, tidak mampu memperhatikan tanda-tanda kebesaran Allah, dan mereka tidak sanggup mendengar. Kita lihat kalimatnya, a'yunuhum berasal dari mata, ain maksudnya mata hati yang tertutup dari tanda-tanda keagungannya. Akibatnya apa? Wa kanu la yastati'una sam'a, sudah tidak sanggup lagi mendengar. Bagaimana para nabi dan rasul dipandang sebelah mata dalam menegakkan kalimat tauhid, dicemooh dan dihakimi dengan berbagai alasan. Yulijul laila fin nahari wa yulijun nahara fil lail wa huwa alimun bidatis sudur. Dia yang memasukkan malam ke dalam siang dan memasukkan siang ke dalam malam, dan dia mengetahui segala isi hati. Secara zahir atau sepintas sepertinya tidak nyambung. Masya Allah, inilah indahnya bahasa Quran. Mati sebelum mati. Langit pun punya keterbatasan, bergilir siang dan malam. Dilanjutkan dengan kalimat wa huwa alimu bidzatis sudur. Dan Allah maha mengetahui segala isi hati. Ini salah satu dasar mengapa langit dan bumi pun bertasbih. Subhanallahi ma fis samawati wal ard. Lantas bagaimana dengan kita yang berdiri di atas bumi beratapkan langit, sementara mereka pun senantiasa bertasbih? Kehidupan orang beriman, tidurnya sekalipun memikirkan kebesaran dan kemuliaan Allah. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman, dalam keadaan berdiri, wa qu'udan wa ala junubihim, dalam keadaan ruku, sujud, bahkan berbaring, wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Mereka senantiasa memikirkan penciptaannya. Ini layaknya Nabi Musa sadar akan penciptaannya. Ma khalaqta hadza batila, bahwa segala sesuatu yang diciptakan itu tidak ada yang sia-sia. Orang arif atau orang mukmin akan selalu memandang dengan penuh hikmah, sebagaimana Allah bersumpah dengan Al-Quran yang penuh hikmah.
Orang arif akan memandang segala sesuatu, sekalipun kepada pendosa, dengan penuh hikmah, karena sama-sama semuanya diberikan ujian. Apakah pendosa itu menjadi bertaubat, atau apakah orang yang diberikan kelapangan dalam beribadah menjadi sombong? Sama-sama. Sehingga orang arif akan menempatkan rasa harap dan takut itu seimbang. Harap karena memang tidak ada yang bisa diandalkan untuk memohon pertolongannya. Begitu pula dengan takut akan seimbang. Jadi akan menyikapi sesuatu dengan bijak, seperti kisahnya Nabi Khidir dan Nabi Musa. Mereka sama-sama kekasih Allah, sama-sama memandang Allah, tapi berbeda ketika beramal. Cara pandang mereka berbeda, dan semuanya sama-sama diuji. Masya Allah, la haula wa la quwata illa billah. Adapun huruf waw yang menjelaskan pendengarannya terlebih dahulu, maksudnya adalah menggambarkan pendengaran yang sifatnya makhluk. Lain halnya tadi yang diceritakan dalam surat Al-Kahfi ayat 26, penglihatan dan pendengaran Allah ditandai dengan huruf alif abasir bi wa asmik, menunjukkan sifatnya untuk mempertegas, karena dasarnya huruf alif tidak bisa menerima harokat apapun, dan dia bisa bersuara jika ada bantuan, contoh dengan ditambah hamzah, atau misalnya digabungkan dengan lam jadi lam alif. Jadi huruf waw yang menjelaskan pendengarannya terlebih dahulu, ini digambarkan salah satu contohnya dalam surat Maryam ayat ke-42, kisahnya Nabi Ibrahim alaihissalam ketika hendak mengingatkan bapaknya, di mana pendengarannya dijelaskan lebih dahulu. Idh qala li abihi ya abati, ingatlah ketika dia Ibrahim berkata kepada ayahnya, wahai ayahku, lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubasiru wa la yuhni anka syai'a. Mengapa engkau menyembah sesuatu yang tidak dapat mendengar, tidak dapat melihat, dan tidak dapat menolong sedikit pun? Huruf waw di sini menjelaskan kalimat sebelumnya apa? Yasma'u, dan bermakna wawu atof, artinya bermakna dan, ditandai dengan kalimat wala. Wala yubasiru, kemudian penglihatan yang tidak dapat melihat, wala yuhni anka syai'a, dan juga tidak dapat memberikan pertolongan. Kenapa pendengarannya didahulukan? Karena pada saat itu Nabi Ibrahim alaihissalam ini sedang mengingatkan bapaknya, dan secara umum masyarakat sudah melihat, sudah menyaksikan berbagai macam mukjizat yang diberikan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Mereka melihat secara langsung. Itulah sebabnya yasma'u, pendengaran yang didahulukan. Layaknya mereka harusnya mendengar, dan pengetahuan tentang adanya kehidupan akhirat sudah dijelaskan oleh Nabi Ibrahim dan Musa. Suhufi Ibrahim wa Musa, yaitu kitab-kitab yang diwariskan oleh Ibrahim dan Musa. Adapun contoh lainnya ketika kita misalnya mengutip surat Al-Mulk ayat 22, Qul huwallazi ansa'akum wa jala'akumus sam'a wal abasara wal af'idah. Dan dialah yang menciptakan kamu, yang menjadikan pendengaran, penglihatan, dan hati nurani bagi kamu, tapi sedikit sekali kamu bersyukur. Huruf waw yang terpisah ini akan menjelaskan kalimat sebelumnya. Sam'a, yaitu pendengaran. Ini juga ungkapan sindiran dari Allah. Kenapa kita tidak bersyukur? Dan ditujukan untuk setiap individu dari seluruh manusia. Berbeda dengan huruf waw yang menyambung. Contoh dalam surat An-Naba, amma yatasa'alun, tentang apa mereka saling bertanya-tanya. Ini sifatnya fi'il mudhari karena akan terus berlangsung. Jadi ada orang-orang yang mengingkari, dan jamak, di mana huruf lam yang bertemu waw menjelaskan bahwa sekumpulan orang kafir yang mengingkari datangnya hari kiamat. Disinilah indahnya bahasa Al-Quran. Kembali lagi, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, di mana sifat takwa sudah jelas itu anugerah. Dan salah satu pembentuknya adalah sabar yang diberitakan atau dibocorkan oleh malaikat yang nanti buat para penghuni surga.
dengan kalimat salamun alaikum bima sabaratum. Adapun faktor pendukung lain yang membentuk takwa yang dikabarkan oleh malaikat juga, tapi dari golongan malaikat nar, yaitu iblis. Ini digambarkan dalam surat Al-A'raf ayat 16 dan 17 dengan kalimat lahum sirotokal mustaqim. Engkau akan mendapati kebanyakan mereka tidak bersyukur. Inilah hikmah kenapa huruf waw itu menjelaskan kalimat sebelumnya, fujuroha, jalan-jalan kefasikan. Bukan untuk ditakuti, karena ini adalah untuk diambil pelajarannya, karena sebenarnya iblis dan bala tentaranya sendiri takut kepada Allah. Kama salis syaitani idh qala lil insani kfur falamma kafaru qala inni bari'u minka inni akhafullaha rabbal alamin. Bujukan orang munafik atau setan seperti bujukan setan yang berkata kepada manusia, kafirlah kamu. Kemudian setelah manusia itu menjadi kafir, ia berkata, sungguhnya aku berlepas diri. Kenapa? Karena sungguhnya aku takut kepada Allah. Inni akhafullaha rabbal alamin. Jadi iblis sendiri sebenarnya takut kepada Allah. Perlu kita pahami bahwa bujukan setan yang berasal dari golongan jin dan golongan manusia kan yuwaswisu fi sudurin nasi minal jinnati wan nas. Jadi kita tidak bisa menghakimi hanya dari golongan jin saja yang menyesatkan. Bukankah bangsa Ya'juj wa Ma'juj dari bangsa manusia sebagai kaum perusak? Mereka menghancurkan apa saja yang menurut mereka bukan dari golongan mereka, karena mereka merasa lebih baik dalam segala hal. Mari kita sama-sama melihat surat Al-Baqarah ayat ke-30. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, aku hendak menjadikan khalifah di muka bumi. Menggunakan kalimat ja'ilun yang berarti penciptaan berdasarkan fungsi, seperti kalimat waja'alna naumakum subata yang menjadikan tidurmu untuk beristirahat. Kalimat ja'alna ini menandakan fungsi, sama seperti waja'alna laila libasa yang menjadikan malam untuk beristirahat. Ini menandakan fungsi. Lain halnya ketika Allah mengatakan wa idh qala rabbuka lil malaikati inni khaliqun. Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku menciptakan seorang manusia. Diterangkan dalam surat Al-Hijr ayat ke-28 menggunakan kalimat inni khaliqun. Aku, kata Allah, sebagai pencipta. Ditandai kalimat khaliq, artinya penciptaan berdasarkan bentuk, bukan berdasarkan fungsi. Basaram min salsalim min hamamim masnun, dari tanah liat kering, dari lumpur hitam yang dibentuk. Ini asalnya. Selanjutnya khuliqa mimma indafik, diciptakan dari air mani yang memancar. Lantas mengapa dalam surat Al-Baqarah ini Allah menggunakan kalimat ja'ilun? Karena ini menjelaskan fungsi kita diciptakan. Hingga malaikat saja menyangkal. Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima. Mereka berkata, apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana? Sebenarnya Allah tidak hanya menghendaki Adam saja untuk menjadi khalifah di muka bumi. Ini menurut pendapatnya Imam Ibnu Katsir dan Imam Al-Qurtubi rahimahullah dalam tafsirnya. Ini mengutip surat Al-Zukhruf ayat ke-60. Walau nasa'u laja'alna minkum malaikah fil ardi yahlufun. Dan sekiranya kami menghendaki, niscaya ada di antara kamu yang kami jadikan malaikat-malaikat yang turun-temurun sebagai pengganti kamu di muka bumi. Jadi para malaikat melihat bangsa jin yang dahulu selalu membuat kerusakan. Kemudian malaikat berseru, wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisulak. Sedangkan kami selalu bertasbih memujimu dan mensucikan namamu. Kalimat wanahnu yang berarti kami maksudnya adalah disaksikan dan menyaksikan semua yang menyembah Allah yang senantiasa nusabbihu bihamdik, senantiasa bertasbih dan memuji, termasuk yang ada di langit dan di bumi. Di sini pun ada golongan malaikat lain
yaitu malaikat nar dari golongan jin. Wa id qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis. Siapakah dia iblis? Kana minal jinni fafasaqa an amri rabbih. Dan mereka dari golongan jin yang senantiasa mendurhakai Tuhannya. Ini surat Al-Kahfi ayat 50. Hingga Allah menjawab, qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Sebenarnya ini adalah hikmah kenapa diutusnya Rasulullah SAW sebagai pembawa rahmat bagi alam semesta. Dan malaikat tidak membaca hal ini. Begitu pula iblis yang tidak ridho dengan apa yang Allah sudah tetapkan, bahwa kehadiran Rasulullah SAW membawa keberkahan, di mana maslahat yang dihasilkan itu jauh lebih baik ketimbang mudarat yang ada. Selanjutnya, hikmah apa yang bisa diambil dari konsep kepemimpinan atau konsep khalifah ini? Menjadi seorang pemimpin itu tidak cukup dengan kata soleh. Apa bedanya dengan iblis sebagai mantan pemimpin para malaikat yang senantiasa nusabbihu bihamdik, bertasbih dan memuji Allah? Kita ambil contoh bagaimana Zulkarnain sebagai pemimpin mengambil sikap ketika penduduk suatu negeri meminta tolong untuk dibuatkan dinding pembatas. Fahal naj'alu laka harjan ala an taj'ala bainana wa bainahum sadda. Maka bolehkah kami membayarmu imbalan agar engkau membuatkan dinding penghalang antara kami dan mereka? Kemudian Zulkarnain itu berkata, qala ma makanni fihi rabbi khair. Apa yang telah dianugerahkan Allah kepadaku lebih baik daripada imbalanmu. Zulkarnain sangat yakin apapun yang dia miliki bagian dari anugerah Allah. Disinilah timbul keikhlasan. Inilah seharusnya jiwa pemimpin. Atau mungkin kita lihat bagaimana para sahabat Nabi ketika diangkat menjadi pemimpin. Umar radhiyallahu anhu, Abu Bakar dan yang lain-lain, mereka mengatakan, aku akan menjadikan kekuasaanku sebagaimana memperlakukan anak yatim. Masya Allah, mereka bukan mengatakan sumpah atau janji. Kenapa? Karena takut kepada Allah. Yang mereka katakan adalah bahasa Al-Quran yang tertanam di dalam jiwa. Mereka mengharapkan anugerah Allah yang begitu luas. Jadi orang arif itu memposisikan dirinya antara harap dan takut itu hanya bersandar kepada Allah saja. Karena mereka bukan pendusta agama. Mereka tidak memandang jabatan, kekuasaan, harta, ilmu, bahkan amal. Mereka para sahabat itu yang sudah Allah pilih. Innallaha ta'ala nadhara fi qulubil ibadi. Dan Allah memilih hati hamba-hambanya. Hingga jika Allah ridho, mereka pun ridho. Ketika Allah sudah ridho, maka semua yang ada di langit dan di bumi pun serentak akan ridho. Bagaimana tidak ketika malaikat menyanggah, ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima. Apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana? Sebenarnya malaikat tidak ridho ketika apa yang diamanahinya itu dimaksiati. Tapi sebenarnya manusia yang terbaik, Rasulullah SAW dan para sahabatnya dan orang-orang yang mengikutinya, itu lebih tidak ridho jika kalimat Allah tidak ditegakkan. Bagaimana kita diingatkan dahulu kala kita semua di alam asal, Rasulun minallah yatlu suhufan mutahharah, yaitu seorang Rasul dari Allah, Muhammad SAW, yang membacakan lembaran-lembaran suci. Inilah Al-Quran yang suci yang terjaga di Lauhul Mahfuz, yang sejak dahulu Rasulullah SAW sudah membacakan, dan kita diingatkan yauma yaqumu ruhu wal malaikatu saffak. Ingatlah ketika para malaikat dan para ruh itu bersaf-saf, berbaris-baris. La yatakallamuna illa man adina lahu rahmanu wa qala sawaba. Dan tidak ada yang diizinkan untuk berbicara kecuali diizinkan oleh Tuhan yang Maha Pengasih dan mengatakan perkataan yang benar. Jadi sejak dahulu kala kita dan para malaikat termasuk apa yang ada di langit dan bumi itu sudah bersaksi. Alastu bi rabbikum qalu bala saqitna. Di saat itulah malaikat melihat kaum yang akan mengolok-olok ayatnya dan yang tidak mau beriman. Malaikat tidak ridho ketika Allah dimaksiati, hingga akhirnya mereka seolah-olah protes. Apa fungsinya kalau hanya membuat kerusakan layaknya bangsa jin yang dahulu suka membuat kerusakan?
Sementara ada malaikat lain dari golongan jin iblis melihat penciptaan manusia ini berdasarkan bentuk. Inni khalikun, yang sifatnya materi, yang mempunyai keterbatasan, yang diciptakan dari tanah liat, kering, dari lumpur hitam yang dibentuk. Dan manusia sebenarnya diciptakan dengan sempurna oleh Allah. Wallahul khaliqul bari'ul musawwiru lahul asma'ul husna. Dialah Allah yang menciptakan, yang mewujudkan, yang dari tiada menjadi ada, yang membentuk rupa. Kalimat wallah menunjukkan keagungannya, kebesarannya dan kemuliaannya. Kalimat al-Khaliq sebagai pencipta yang bermakna yang menetapkan, tidak ada yang bisa menghalanginya. Sementara kalimat al-Bari yang bermakna yang melahirkan atau yang mewujudkan ke alam nyata, ke alam semesta ini. Basaro dalam surat Al-Hijr ayat 28 ini menggambarkan penglihatan Allah yang maha segalanya, yang maha sempurna. Sementara penglihatan iblis ini terbatas berdasarkan bentuk dan tempat. Bagaimana mungkin, padahal Allah itu maha luas ilmunya, wasi'un alim, dan tidak ada sesuatu yang serupa dengannya. Hingga Allah mengatakan, qalu inni a'lamu ma la ta'lamun. Sungguhnya aku mengetahui apa yang kamu tidak ketahui. Ini adalah pelajaran buat kita semua. Siapa yang kita pandang? Apakah kita memandang materi, bentuk, atau apapun bentuknya, atau orang yang selalu memandang dirinya akan selalu memandang yang lainnya itu berdasarkan materi, apapun itu bentuknya. Sementara dirinya tidak sadar ketika sedang buang hajat. Jadi orang arif itu akan selalu memandang dengan penuh hikmah. Para pendengar yang senantiasa Allah curahkan kasih sayangnya, hakikatnya orang arif itu sadar semua ciptaannya itu tidak ada yang sia-sia. Khalaqta hadza batila, apapun itu bentuknya. Atas dasar ini pula iblis pun sudah bersumpah dengan meminjam kekuasaan Allah untuk menyesatkan kita. Mari kita coba perhatikan surat Shad ayat ke-81. Qala fa bi'izzatika la akhwiyannahum ajma'in. Iblis menjawab, demi kemuliaanmu pasti aku akan menyesatkan mereka semuanya. Di sini iblis bersumpah tetapi meminjam kekuasaan Allah atau dengan menggunakan asma Allah. Artinya kekuasaannya terbatas karena bukan kekuasaan yang sebenarnya. Dan ini menunjukkan sifat Allah yang maha penyabar. Sampai iblis diberi tangguh hingga hari kiamat. Kalimat la akhwiyannahum ini ditandai dengan sumpah yang menggunakan huruf lam alif yang bermakna nafi atau menyamai dalam prakteknya kalimat ini yang seharusnya ini adalah hak Allah. Artinya apa? Sumpah iblis ini menipu sementara dia sendiri memohon kepada Allah. Seperti kalimat inni khalikun, ini adalah hak Allah. Akulah sebagai pencipta. Adapun sumpah Allah semisalnya dalam surat Al-Balad, la uqsimu bihadal balad, demi kota Mekah, ini sumpah yang bersifat tempat atau materi yang akan binasa suatu saat nanti. Allah bersumpah dengan kota Mekah, tempat di mana kalimat tauhid ditegakkan oleh para nabi dan rasul yang kelak akan menjadi saksi. Menggunakan huruf lam alif karena sifatnya terbatas. Bagaimana mungkin kekuasaan Allah itu terbatas hanya dengan tempat atau bentuk? Dia tidak serupa dengan apapun. Sama halnya dengan sumpah iblis yang terbatas. Kita lihat ayat lainnya dalam surat Al-A'raf ayat 16. Qala fabima akhwaitani la'aqudanna lahum siratakal mustaqim. Ia iblis menjawab, karena engkau telah menyesatkan aku, pasti aku akan selalu menghalangi mereka dari jalanmu yang lurus. Perhatikan kalimat la'aqudanna yang menggunakan huruf lam alif yang sifatnya terbatas. Berbeda sumpahnya Allah ketika menggunakan huruf waw yang disebut sebagai wawu qasam. Seperti contohnya tadi, wal Qur'anil Hakim, kitab yang mulia yang diturunkan dari zat yang maha mulia. Huruf waw di sini menunjukkan keesaannya, kekuasaannya. Atau misalnya Allah bersumpah dengan apa yang dia ciptakan. Wassama sih, karena memang dasarnya matahari pun taat pada Allah, langit, bumi, semua yang menyembahnya itu, yang bersaksi dan menyaksikan sejak dahulu kala di alam asal.
Ini menunjukkan kekuasaannya. Inna nahnu nuhyil mauta wa na'tubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Sungguh kamilah yang menghidupkan orang-orang mati, dan kamilah yang mencatat apa yang telah mereka kerjakan dan bekas-bekas yang mereka tinggalkan, dan segala sesuatu kami kumpulkan dalam kitab yang jelas. Semua itu menyaksikan sejak dahulu kala di alam asal, kelak akan menjadi saksi. Tidak ada yang bisa menyanggah kecuali dengan izinnya. Adapun langkah-langkah setan atau iblis dan bala tentaranya itu digambarkan dalam surat Al-A'raf ayat 17 dengan sumpah juga yang menggunakan huruf lam alif seperti yang digambarkan tadi. Ini bersifat terbatas. Tsumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an sama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Kemudian pasti aku akan mendatangi mereka dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri. Engkau akan mendapati kebanyakan mereka tidak bersyukur. Dia iblis sudah bersumpah dengan kalimat la'atiyannahum yang bermakna arah. Bagaimana mungkin Allah itu terbatas hanya dengan arah? Dari kanan, dari kiri, dari belakang, tidak mungkin. Ini adalah la'atiyannahum, sumpah yang terbatas. Karena ketika Allah berkehendak, itu hanya tinggal mengatakan kun, selesai. Tidak perlu dengan arah. Ini untuk menegaskan kepada kita. Kemudian iblis menjelaskan mimbaini aidihim, dari depan. Apa itu? Untuk lupa terhadap kehidupan akhirat. Kemudian dari belakang wa min khalfihim, cinta terhadap dunia. Kemudian dari sebelah kanan kita beragama dengan samar-samar. Wa an aimanihim, dan menyukai akan kemaksiatan dari sebelah kiri. Wa an samailihim. Pada intinya semua itu adalah bentuk menghalangi jalan-jalan ketakwaan dan memandang baik jalan-jalan keburukan. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dalam tafsir Al-Jalalain, iblis tidak dapat menghalangi dari atas karena rahmat Allah itu turun dari atas. Kemudian kita lihat bagaimana iblis ini menipu Nabi Adam alaihissalam yang menggunakan nama Allah. Ini digambarkan dalam surat Al-A'raf ayat ke-21. Wa qasamahuma inni lakuma laminan nasyihin. Ia, setan, bersumpah kepada keduanya, maksudnya Adam dan Hawa, sesungguhnya aku ini bagi kamu berdua benar-benar termasuk pemberi nasihat. Allahu alam seperti apa merayunya. Yang jelas iblis ini menggunakan nama Allah dalam merayu hingga Nabi Adam alaihissalam itu percaya. Dan itu akan terus dilakukan termasuk kepada kita sebagai anak cucu Adam. Mungkin dalam bentuk ulama atau apapun. Mari kita sama-sama untuk bertaubat. Karena secara sadar atau tidak sadar, berapa banyak kita menzalimi diri sendiri tiap hari. Di waktu pagi dan sore. Kita mengingat kembali pelajaran dari Nabi Musa alaihissalam. Ketika Allah bertajalli menampakkan cahaya atau kebesarannya kepada gunung, di sisi lain umatnya memandang sapi, bahkan disembah. Orang yang tidak terbiasa memandang Allah lebih dominan memandang kepada diri, materi, dan bentuk apapun. Itu akan susah membuka mata hatinya. Karena penilaiannya hanya sebatas yang bersifat bentuk, materi. Sama seperti iblis memandang penciptaan kita sebagai manusia, bukan memandang kebesarannya, tapi memandang materinya. Atau bagaimana ketika Rasulullah SAW Isra, laqad ra'a min ayati rabbihil kubra, sungguh dia telah melihat sebagai tanda-tanda kebesaran Tuhannya yang maha besar. Lantas seperti apa kita seharusnya? Kita lihat bagaimana Nabi Musa diperintahkan untuk menemui Nabi Khidir.
Wa id qala Musa lifatahu la abarahu hatta abalugha majma'al bahraini aw amdiya huqaba. Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada pembantunya, aku tidak akan berhenti berjalan sebelum sampai ke pertemuan dua laut, atau aku akan berjalan terus sampai bertahun-tahun. Nabi Musa itu mengatakan, au amdiya huqaba, aku akan terus berjalan meskipun bertahun-tahun, saking butuhnya ilmunya. Dan ini digambarkan dalam surat Al-Kahfi ayat 60. Kalimat majma'al bahraini yang berarti dua lautan, ini adalah batas. Seperti dalam surat Ar-Rahman, marajal bahraini yaltaqiyan, dia membiarkan dua laut mengalir yang kemudian keduanya bertemu. Bainahuma barzakhun la yabghiyan, di antara keduanya ada batas yang tidak dilampaui oleh masing-masing. Kalimat barzakh ini artinya batas atau pemisah. Pemisah antara yang hidup dan yang mati, antara yang hak dan yang batil, antara yang zahir dan yang batin. Jadi sebenarnya apa itu ilmunya? Di Al-Quran itu sendiri. Fabi ayyi alai rabbikuma tukadziban, maka nikmat Tuhan mana lagi yang kau dustakan? Beruntung kita diturunkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membawa kitab yang mulia. Sampai-sampai Nabi Musa itu berkata, au amdiya huqaba, aku akan terus mencari meskipun bertahun-tahun. Patut kita syukuri Al-Quran ini. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Diturunkan oleh yang maha mulia kepada Nabi yang mulia, di bulan yang mulia, di hari yang mulia, diperuntukkan untuk umat yang dimuliakan. Ini yang patut kita sadari, yang terkadang kita lupa. Ini yang patut kita hayati, karena ini adalah sebenar-benarnya amanah yang diwariskan. Kemudian apalagi yang diberitakan oleh Nabi Khidir? Ini digambarkan dalam surat Al-Qiyamah. La tuharrik bihi lisanaka lita'jala bihi. La tuharrik bihi lisanaka lita'jala bihi. Jangan engkau Muhammad gerakan lidahmu untuk membaca Al-Quran karena hendak cepat-cepat menguasai. Kenapa? Inna alaina jam'ahu wa qur'anahu. Inna alaina, sesungguhnya kami semua yang sejak dahulu kala di alam asal yang bersaksi, yang menyaksikan dan disaksikan, yang menyembah kepada Allah, itu apa? Nanti akan mengumpulkan ke dalam dada-dada dan membacakannya. Semua alam semesta ini, karena Al-Quran ini bersifat kauniyah, yang tertulis dan yang tidak tertulis, tersirat, dan itu akan ditanamkan ke dalam dada. Kuncinya satu, ridho dengan apa yang Allah tetapkan. Walaqad sarafna fi hadzal qur'ana lin-nasi min kulli masal, dan sesungguhnya kami telah menjelaskan berulang-ulang kepada manusia dalam Al-Quran ini dengan berbagai macam perumpamaan. Wa kana al-insanu aktsara shay'in jadala, tetapi manusia adalah memang yang paling banyak membantah. Masya Allah, banyak-banyak sama-sama kita juga, termasuk saya pribadi, untuk bertaubat. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, maka Allah mengilhamkan kepadanya jiwa itu jalan-jalan kefasikan dan jalan-jalan ketakwaan. Sesungguhnya di antara jalan-jalan kefasikan dan jalan-jalan ketakwaan itu ada dua sumpah yang bersumber dari Allah yang Maha Mulia. Rabbul Masyriq wal Maghrib la ilaha illa huwa fattakhidhu wakila. Tuhan yang sebelah timur dan barat, tidak ada Tuhan selain Dia, maka jadikanlah Dia sebagai pelindung. Esakanlah Allah dalam beribadah dan bertawakal. Dialah satu-satu pelindung.
Di antara jalan-jalan fasik dan di antara jalan-jalan takwa, di sini ada dua sumpah. Sumpah yang menipu dan sumpah yang sebenarnya. Sejatinya orang beriman yang menanamkan ayat-ayat Allah di dalam dadanya akan selalu memandang sesuatu dengan penuh hikmah. Inilah yang wajib kita tanamkan dalam jiwa untuk membentuk pribadi yang disebut dengan pribadi yang hanif, yaitu yang mereka condong hatinya kepada kebenaran, yang memiliki pribadi yang lurus, yang istiqomah, yang teguh dalam bertauhid. Orang yang berjiwa hanif bagaikan kaca bening. Ia dapat membedakan kebenaran dan kebatilan. Sebab dalam dadanya tertanam Al-Quran. Dalam jiwa yang mengeluarkan kegelapan daripada ke jalan yang terang. Liyuhrijakum minat dhulumati ilan nur. Ketika kita sudah bisa menanamkan ke dalam jiwa keikhlasan terhadap diri, membatasi kehendak diri dan kehendak Allah, insya Allah kita akan sadar siapa sebenarnya kita. Ternyata kita ini ada rendah, bahkan hina. Di sini kita akan memandang segala sesuatu itu fana, dan hanya ada kebesaran Allah yang kekal. Semuanya akan binasa, sehingga memandang sesuatu akan penuh dengan hikmah, dan yakin tidak ada yang patut dibanggakan. Kalau sudah seperti ini, insya Allah, iblis sekalipun pasrah. Illa ibadika minhum. Illa ibadika minhumul muhlisin. Inilah seruan iblis sendiri. Muhlisin. Orang-orang ikhlas. Walaupun pada dasarnya ikhlas itu tidak ada. Ikhlas yang mana? Kita bisa beramal sekalipun. Itu bagian dari anugerah Allah yang tidak layak untuk dibanggakan, melainkan untuk disyukuri. Intinya kita harus siap apapun yang Allah kehendaki. Tidak peduli menjadi kaya atau menjadi miskin, menjadi berkuasa atau menjadi tidak, atau apapun bentuknya. Kalau saja ilmu dan amal saja tidak bisa menjamin keselamatan kita, apalagi harta dan kekuasaan. Watafahurum bainakum watakathurum fil amwali wal aulad, perhiasan dan bermegah-megahan antara kamu serta berbangga-bangga dengan banyaknya harta anak. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur, kehidupan dunia itu hanyalah kesenangan yang menipu. Sejatinya orang beriman itu sadar sejak dahulu, sejak di alam asal memandang hakikat dirinya adalah seorang hamba untuk beribadah. Inilah orang-orang yang didekatkan oleh Allah dan yang Allah pilih karena menjaga amanah yang diwariskan. Tsumma awrasna al-kitaba alladzina istafaina min ibadina. Kemudian kitab suci ini kami wariskan kepada orang-orang yang kami pilih di antara hamba-hamba kami. Dari dulu sudah sadar. Wa minhum sabiqum bil khairat bi'idnillah, untuk selalu beribadah. Dan orang-orang yang didekatkan oleh Allah akan disambut langsung oleh Allah. Salamun qaulan bir rabbir rahim. Pada mereka dikatakan salam sebagai ucapan selamat dari Tuhan yang Maha Penyayang. Adapun bentuk rahimnya Allah itu mengikuti rahimnya seorang ibu. Pentingnya kita menghormati untuk berbakti kepada seorang ibu. Dialah wasilah kita yang mengajarkan kita untuk bisa berbicara. Ketika orang tua kita ridho dan Allah ridho, maka semua apa yang ada di langit dan di bumi pun akan ridho kepadanya. Mudah-mudahan ini menjadi pelajaran terutama buat saya pribadi. Mohon maaf atas segala dan kurangannya. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.